Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan juga dengan lancar, dan juga semoga kalian kedepannya selalu diberikan perlindungan dari penyebaran wabah COVID-19 yang mana hal tersebut pastinya akan mengganggu kesehatan kita dan juga kesehatan orang-orang terdekat kita. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai materi gambar perakitan atau assembly di mata pelajaran perancangan teknik dan gambar manufaktur kelas 12 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur SMK Negeri 26 Jakarta. Jadi, dalam membuat sebuah gambar rakitan atau assembly, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat sebuah sketsa atau 2D sketch yang mana dari 2D sketch nanti akan diubah menjadi sebuah part dengan beberapa part fitur yang ada di menu aplikasi 3D modeling. Contohnya itu yang nanti kita pakai itu adalah Autodesk Inventor ya. Tapi sebenarnya itu aplikasi 3D modeling itu ada banyak ya. Tidak hanya Inventor saja, itu ada SolidWorks, ada CATIA, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika telah dibuat nih sebuah partnya, jadi semua part telah kita buat, nanti kita akan masuk ke menu assembly, di mana nanti kita akan menggabungkan part-part tersebut yang telah kita buat dengan menggunakan fitur yaitu kinematic constraint, yang mana part tersebut itu nanti akan kita satukan atau kita gabungkan sesuai dengan geometri dari part yang kita buat. Nah, setelah gambar assembly dibuat, barulah kita nanti akan membuat sebuah layout atau tata letak dari gambar assembly yang kita buat nanti itu formatnya itu ada di WG, di mana nanti itu gambar layout ini nanti akan berfungsi sebagai pedoman kita dalam membuat benda yang telah kita buat menjadi sebuah benda real, menjadi sebuah produk gitu. Nah, barulah nanti kita akan masuk ke proses manufaktur atau proses fabrikasi untuk menjadikan benda yang telah kita gambar tadi menjadi sebuah produk yang nantinya akan kita gunakan. Nah, jadi fungsi gambar rakitan atau assembly itu apa sih? Nah, di sini ada 4 fungsi dari gambar assembly. Yang pertama itu adalah simulasi fungsi dari alat atau produk. Jadi kita dapat mensimulasikan simulasi dari produk yang kita buat nih. Nah, kita dapat melihat nih apakah sesuai dengan yang kita harapkan itu gerakannya atau tidak. Nah, itu kita bisa melakukan identifikasi awal pada fungsi tersebut. Dan yang kedua adalah berfungsi untuk modifikasi part. Jadi misalkan kita menemukan ternyata ada beberapa benda atau komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau ternyata kita salah perhitungan gitu. Nah, itu kita dapat memodifikasi part tersebut. Misalkan ketika kita telah menggabungkan part tersebut, nah ternyata partnya itu mengalami yang namanya misalkan kesalahan dalam pengukuran. Nah, itu kita dapat modifikasi partnya itu. Contohnya misalkan ternyata ketika kita menggambar sebuah komponen misalkan piston lah kita contohin ya. Jadi misalkan pistonnya itu ternyata lebar diameter piston itu ternyata melebihi diameter silinder. Nah, hal tersebut kita dapat identifikasi ternyata gambarnya itu salah gitu. Nah, kita harus ubah diameternya. Nah, itu kita dapat modifikasi part tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan bill of material atau BOM. Nah, jadi dalam membuat sebuah produk, nah kita itu dapat menentukan nantinya komponen apa saja sih yang
yang mendukung jika produk itu bisa diproduksi atau jadi gitu. Nah, contohnya itu adalah mesin. Nah, di dalam mesin itu terdapat beberapa banyak komponen tentunya, misalnya ada piston, ada silinder, lalu ada apa namanya ring oli, lalu ada stang piston dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu termasuk dari bagian bill of material. Jadi dalam membuat sebuah produk atau eh, benda yang nantinya akan kita buat, nah kita tuh harus tahu komponen apa saja gitu yang mendukung agar produk yang kita buat itu bekerja dengan seharusnya gitu. Dan yang keempat adalah melakukan tahap analisa. Nah, misalkan kita membuat sebuah struktur jembatan, yang mana jembatan tersebut tuh pasti akan dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat gitu. Nah, kita dapat melakukan tahap analisa lebih lanjut mengenai kekuatan struktur dari jembatan tersebut. Jadi kita dapat mengetahui nih, jembatan itu dapat menahan atau dilewati oleh beberapa mobil gitu. Nah, kita dapat melihat tuh kekuatan dari jembatan tersebut seberapa kuat dengan melakukan simulasi tahap analisa. Tuh. Nah, ini adalah contoh penerapan gambar rakitan di industri. Nah, di sini Bapak mencontohkan sebuah gambar tangki ya. Ini kalian kalau misalkan eh, nantinya akan bekerja atau magang di sebuah perusahaan oil and gas, nanti kalian pasti akan menemukan sebuah fasilitas atau equipment seperti ini. Nah, ini adalah contohnya yaitu pressure vessel, di mana dalam membuat sebuah pressure vessel ini itu dibutuhkan sebuah gambar yang sangat detail, bahkan sampai ke equipment terkecilnya. Nah, ini adalah fungsi dari gambar kita itu ada seperti ini, gitu, realnya. Jadi kita dapat mengetahui nih panjang dari pipanya itu berapa meter, atau kebutuhan valve atau katupnya itu berapa unit, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contohnya. Nah, jadi tadi Bapak itu menjelaskan mengenai fungsi assembly adalah dapat mensimulasikan dari produk tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kita dapat mensimulasikan fungsi lengan robot. Nah, kita dapat melihat nih lengannya ini telah berfungsi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak gitu. Atau misalkan ternyata apa namanya batang pistonnya ini ukurannya tidak sesuai, terlalu pendek sehingga mempengaruhi gerak mekanik dari robot tersebut. Nah, itu kita dapat mengetahuinya gitu. Makanya dari itu gambar perakilan itu sangatlah penting dalam proses manufaktur. Nah, ini adalah contoh dari menentukan bill of material. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kita dapat mengetahui nih dalam membuat sebuah produk, komponen apa saja sih yang harus dibutuhkan. Nah, ini adalah contohnya nih, contoh itemnya nih misalkan nih. Ternyata kita membuat komponen ini membutuhkan baut ada berapa tuh? Ada 4 yang dengan ukuran M6 kali 20. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih cara-cara membuat sebuah gambar rakitan atau gambar assembly? Nah, itu cukup mudah ya, karena kalian juga sebelumnya telah mempelajari materi penggunaan aplikasi Autodesk Inventor. Jadi pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah kita harus masuk menu assembly dengan cara mengklik new pada menu Inventor, lalu pilih assembly. Ini telah Bapak kasih anak panah nih supaya kalian bisa lihat. Nah, dan yang kedua adalah pastikan kalian sudah memiliki komponen yang akan diassembly atau dirakit. Nah, jadi kalian harus membuat komponennya terlebih dahulu. Jadi komponennya itu kalian harus sudah jadi gitu. Nah, baru nanti akan dirakit. Dan yang ketiga itu adalah klik test komponen, lalu pilih komponen yang tadinya telah kalian gambar gitu. Nah, lalu yang keempat adalah pilih kinematic constraint yang sesuai dengan bentuk geometri part yang telah kalian buat, lalu nantinya gambar assembly akan utuh terbuat gitu.
Ya udah, kalian ini nanti akan menjadi tugas kalian dalam membuat sebuah gambar rakitan di inventor ya. Nah, di sini sebelum kalian mencoba, Bapak ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis kinematic constraint yang ada di Autodesk Inventor. Jadi apa namanya, bentuk geometri itu sangat mempengaruhi dalam proses membuat kinematic constraint ya. Nah, yang pertama itu adalah mate atau place constraint yang digunakan untuk meluruskan part fitur seperti permukaan rusuk atau sumbu part ke part yang lainnya. Dan yang kedua adalah angle constraint yang berfungsi untuk memberikan sudut antara dua buah part yang bisa diaplikasikan ke permukaan, garis, rusuk, atau sumbu. Jadi misalkan kalian mempunyai dua buah komponen gitu ya, misalkan kalian mau kasih gap dengan sudut 90 derajat. Nah, itu kalian bisa menggunakan angle constraint ini. Dan yang ketiga adalah tangent constraint yang digunakan untuk membuat sebuah hubungan tangensial antara permukaan dari dua part yang salah satunya part tersebut harus permukaan lengkungan gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah part tangensial itu tidak bisa dikonstrain dengan menggunakan constraint mate atau constraint angle gitu. Nah, itu harus menggunakan constraint tangensial gitu. Jadi apa namanya, part tersebut bisa berhubungan. Dan yang keempat adalah insert constraint yang berfungsi untuk memasukkan sebuah komponen ke komponen lainnya seperti baut, terus ada apa namanya, poros, shaft, dan mungkin di mesin itu ada apa namanya, silinder dengan piston, tentu pasti kalian tahu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur insert constraint gitu. Jadi itu ya, jadi ada 4 constraint pada Autodesk Inventor ini. Nah, ini adalah contoh assembly komponen pada Autodesk Inventor. Jadi ini adalah contohnya, Bapak telah membuat sebuah centrifuge gitu yang nantinya akan diproduksi gitu. Nah, ketika membuat sebuah benda atau membuat sebuah produk, kita harus tahu metode apa yang nantinya akan digunakan untuk memproduksinya. Nah, ini adalah salah satunya contohnya. Jadi nantinya Bapak akan menggunakan 3D printing untuk memproduksi produk tersebut. Jadi mungkin pada materi ini jadi itu saja yang Bapak berikan materinya. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih bingung gitu, nah itu nanti kalian bisa tanyakan di grup WA, dan nantinya Bapak akan memberikan tugas tambahan kepada kalian agar kalian familiar dalam menggunakan Autodesk Inventor untuk membuat sebuah part yang nantinya akan dibuat atau dimanufaktur gitu. Jadi itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.